Selamat siang kepada Ibu dosen mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas D, Ibu dosen Diana Napitupulu. Perkenalkan, nama saya Armeita Baina Putri dengan NIM 214050141. Pada siang hari ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang factoring atau yang biasa disebut juga dengan anjak piutang. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tersebut melalui PowerPoint yang sebelumnya sudah saya buat dan saya rangkum. Next. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring ini merupakan suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya seperti jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus untuk menjual atau meminjamkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pembelian jasa-jasa. Next. Perusahaan anjak piutang ini atau yang biasa disebut dengan factoring sudah dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan berdasarkan surat nomor 1251 garing KMK garing 013 garing 1998 tertanggal 20 Desember 1998, di mana perusahaan anjak piutang ini merupakan sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau biasa disebut dengan debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau di luar negeri. Dari beberapa definisi yang tadi telah disebutkan, dapat dikemukakan bahwa kegiatan anjak piutang itu meliputi A. Pengambil alihan tagihan suatu perusahaan, baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang B. Mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Dan C. Penagihan piutang perusahaan klien. Selanjutnya, anjak piutang atau factoring ini memberikan sumbangsi yang cukup positif dalam pembangunan dunia usaha, yakni menurunkan biaya produksi perusahaan, dan yang B memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran di muka atau advance payment, sehingga akan meningkatkan credit standing perusahaan klien. Yang C, meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi dagang secara bebas atas dasar open account, baik perdagangan dalam maupun di luar negeri. Yang D, meningkatkan kemampuan klien memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja. Yang E, menghilangkan ancaman kerugian akibat terjadinya kredit macet, seperti risiko kredit macet dapat diambil alih oleh perusahaan anjak piutang. Dan yang F, mempercepat proses pertumbuhan ekonomi perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis fasilitas anjak piutang. Berdasarkan jenis fasilitasnya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu berdasarkan pelayanannya. Ada full service factoring, di mana full service factoring ini memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Selanjutnya ada bulk factoring. Bulk factoring ini memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat itu jatuh tempo tanpa memberikan resiko piutang seperti administrasi penjualan dan penagihan. Selanjutnya ada maturity factoring. Pada dasarnya, maturity factoring ini tidak diperlukan oleh klien, tetapi oleh pengurusan penjualan atau penagihan piutang serta proteksi atas dasar tagihan. Lalu selanjutnya ada finance factoring, di mana finance factoring menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih. Selanjutnya berdasarkan penanggungan risiko. Ada dua di sini. Yang pertama itu ada with research factoring, berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya atau yang biasa disebut juga dengan one prestasi. Keadaan ini bagi perusahaan anjak piutang merupakan ancaman risiko dalam perjanjian with research. Klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang. Selanjutnya itu ada without research factoring, di mana perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan oleh klien. Namun, dalam perjanjian anjak piutang dapat dicantumkan bahwa di luar keadaan masa tagihan dapat diberlakukan bentuk research.
Dan yang C berdasarkan perjanjian. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada disclose factoring, pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur atau customer. Oleh karena itu, pada saat piutang tersebut jatuh tempo, perusahaan anjak piutang memiliki hak tagih pada debitur yang bersangkutan. Dan yang kedua itu undisclosed factoring, transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur, kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko. Selanjutnya itu berdasarkan lingkup kegiatannya. Ada dua bagian. Yang pertama ada domestic factoring, kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debiturnya yang semuanya itu berdomisili di dalam negeri. Dan yang international factoring, kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring, di mana masing-masing negara sebagai ekspor factor dan import factor. Untuk factoring atau anjak piutang ini banyak juga perusahaan yang masih aktif menggunakan anjak piutang ini di Indonesia. Ada beberapa perusahaan seperti Aditama Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna usaha maupun finance lease, di mana perusahaan ini memberikan bantuan untuk solusi pengembangan usaha. Selanjutnya ada SG Finance. SG Finance ini merupakan perusahaan yang didirikan untuk pengambil alihan PT Societe Generate Customer Finance Indonesia. Perusahaan ini juga membantu penyempurnaan di seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam pembiayaan yang sudah terkenal di Indonesia untuk melayani seperti pembiayaan alat berat, sektor pertambangan, infrastruktur, atau perkebunan. Ada juga PT IVS Capital Indonesia, di mana PT IVS Indonesia ini merupakan suatu perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama kurang lebih 22 tahun di Indonesia. PT ini merupakan PT yang memberikan penggandaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. Selanjutnya ada PT Tiva Finance. Ini merupakan salah satu PT perusahaan yang memiliki fokus pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang, dan pembiayaan konsumen. Dan juga banyak lagi di cabang-cabang perwakilan seperti di daerah Samarinda, Makassar, Semarang, dan Banjarmasin. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai apa sih fungsinya anjak piutang atau factoring bagi perekonomian nasional. Seperti yang tadi sudah dipaparkan pada slide-slide sebelumnya, eh, sudah membahas beberapa definisi mengenai anjak piutang. Anjak piutang ini memberikan manfaat yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia maupun suatu perusahaan karena dapat menurunkan biaya produksi serta juga dapat memberikan pembayaran menjadi lebih cepat dan meningkatkan eh, saing dunia usaha atau cepat mendapatkan kas secara instan cash ataupun kontrol piutang yang lebih baik. Jadi banyak perusahaan yang perekonomian perusahaannya menjadi lebih baik. Banyak juga perusahaan Indonesia yang mempercayai anjak piutang ini untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi perusahaan karena bisa mempercepat perekonomian perusahaan itu sekitar 80% lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Demikian penjelasan dan presentasi saya mengenai sering dan anjak piutang. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.